Perhatikan rangkaian ini ya. Satu buah LED dengan tegangan 4 volt. Kemudian sumber tegangannya 4 volt. Di sini dipasang ampere meter untuk kita dapat mengetahui berapa banyak arus yang mengalir. Kemudian di sini ada voltmeter untuk mengetahui berapa besar potensial dari tegangan tersebut. Masuk ke LED. Kita lihat tegangan ini 4 volt, arusnya 0,6 ampere. Sekarang saya melakukan eksperimen, jalur ini saya putus. Kemudian saya berikan satu buah resistor. Resistor ada banyak macamnya. Chip resistor ini juga ada yang 1/10 watt, 1/16, 1/8 dan seterusnya. Ngomong-ngomong, kalau untuk handphone berapa sih? Itu yang pakai yang 1/16. Saya pilih dulu yang 10 kilo. Saya pasangnya di sini ya. Ini saya putus. Tegangan 4 volt ini melewati R1. Ini ada satu buah resistor yang dipasang secara seri. Kemudian diteruskan ke voltmeter. Ini tujuannya kita ingin mengetahui tegangan ini setelah melewati resistor ini berapa sih nilainya, begitu. Seperti yang kita ketahui bahwa resistor itu adalah komponen tahanan. Dia menahan. Yang ingin kita tahu ini dia menahan apa? Dia menahan tegangan atau menahan arus? Coba kita play. Arusnya 0. Tegangannya pun tetap 4 volt. Berarti ada resistor ataupun tidak, ini tidak ada bedanya. Coba saya jumper langsung. Dari sini saya jumper langsung begini. Ini sebutnya teknik di bypass. Walaupun komponennya ada di sini, tapi kalau jalurnya dilangsungkan begini, ini sama juga R1 tidak berperan. Ya, di bypass. Tanpa resistor ini pun sama 4 volt. Sekarang jumperan saya lepas lagi. Resistornya saya naikkan, bukan 10 kilo, tetapi menjadi 100 kilo. Kita play. Sama 4 volt. Berarti dalam simulasi ini dapat kita ketahui kalau resistor dipasang seri itu dia berperan menahan arus, bukan menahan tegangan, begitu. Menahan arus peran, bukan menahan tegangan. Tetapi perhatikan demo berikutnya. Sekarang saya pasang satu buah resistor lagi. Tetapi resistornya yang satu saya pasang secara paralel. Seperti ini. Ini kalau kita lihat ya, berarti ya tegangan dan arus listrik itu mengalir dari sini masuk sini,
kemudian ada sebagian yang lurus ke sini, diukur ya, dan ada sebagian yang turun ke bawah. Dan ke bawahnya ini malah dihubungkan ke ground, ke tanah. Artinya ke tanah ini berarti dibuang. Tetapi karena pembuangan ini ditahan dulu oleh R2, oleh resistor, berarti nggak dibuang semuanya kan? Dibuang sebagian. Coba kita lihat apa yang akan terjadi. Tegangan dari 4 volt sekarang menjadi 0,36 volt. Tegangannya menjadi berkurang. Kenapa tegangannya berkurang? Perhatikan panah ini. Sebagian ada yang dibuang ke ground. Pertanyaan saya sekarang, kalau R2 ini saya naikkan nilai resistansinya, ini kan 10 kilo, saya naikkan sekarang menjadi 50 kilo. Kira-kira tegangan ini naik dari 0,3 atau turun dari 0,3? Naik. Coba kita lihat. 50 kilo ya. Tegangannya naik. Resistansinya diturunkan, tegangannya malah naik. Kenapa seperti ini? Karena semakin besar, semakin kecil nilai hambatannya, maka semakin besar yang dibuangnya. Ya kan? Semakin besar tahanannya, semakin kecil yang dibuangnya. Maka nilainya seperti ini. Oke? Biasanya resistor yang dipasang ke ground seperti ini sering istilahnya disebut sebagai pull down. Pull down ini bukan nama komponen ya, tapi pull down ini adalah istilah sistem. Jadi kalau ada resistor yang dipasang paralel ke ground, istilahnya itu pull down. Kalau yang dipasang seri, pembatas arus, current limiter. Kalau di bypass saja ya itu. Oke. Kalau sekarang ini di bypass, coba kita bypass dari sini ke sini, seret 0 volt, karena dibuang ke ground. Jangankan di bypass, sekarang begini. Nilai resistor ini 50 kilo, bukan 50 kilo, tapi 0 ohm. 0 ohm. Ini pun juga sama, 0. Konslet dia. Kenapa? Karena dia tidak ada hambatan sama sekali. Berarti diloskan semuanya. Ground. Short. Ya, short, nyambung total. Short, nyambung total. Memang agak lucu. Apa sih maksud dan tujuan? Katanya resistor, tahanan, tapi nilai tahanannya 0, tidak ada. Contoh kita lihat di skema. Di skema itu ada yang tulisannya 0 ohm dan ada yang tulisannya short. Contoh ini. R1472 short. R4073 short. Arti short ini berarti 0 ohm. Komponen resistornya ada nggak? Ada. Nah terus ngapain? Ada resistornya tapi malah 0. Nah kembali lagi ke masalah tadi, saya sebutkan bahwa resistor ini kan dibatasi wattnya. Ini ada wattnya, berapa watt? Tuh. Artinya 1/10 watt ya, 1/4, 1/2, 1/16. Artinya walaupun ohmnya 0,
tetapi arus yang mengalir ke situ itu terbatas. Jadi ketika arusnya melebihi dari kapasitasnya, si resistor itu akan putus. Jadi kalau loh, apa sih fungsinya resistor yang 0 ohm kayak nggak ada kerjaan? Ini adalah si kring. Si kring ini kalau misalkan putus, ya berarti tegangan nggak akan bisa keluar lagi. Di jumper boleh nggak? Ya boleh. Artinya boleh itu ya handphonenya nyala. Tetapi suatu ketika handphone ini ada yang konslet, nggak ada si kring lagi, nanti si IC power ini malah jadi jebol. Gitu. Coba aja kalau kita mau eksperimen sekarang iseng. Di depan rumah kita kan ada si kringnya. Si kringnya cabut, coba kita jumper aja pakai kabel yang gede. Terus kabel ini kita konsletkan. Oh seru itu. Kayak tahun baru. Terang di langit itu terang. Bret, kebakaran. Wah. Hore, air mancur gitu. Ayo coba. Nggak nape lu. Begitu. Nyala ada lampu. Yuk. Kembali lagi ya. Kalau dikit-dikit tuh kan. Berdiri, jangan sampai parah naik ke sini lagi.